Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ubedillah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dampak positif dan negatif internet bagi umat manusia. Saya mendapatkan informasi ini dari bikin.website blog dampak positif dan negatif internet. Dampak positif internet bagi umat manusia. Untuk yang pertama, dampak positifnya ialah memudahkan komunikasi. Salah satu dampak positif dari internet adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Dengan adanya internet ini, memang komunikasi antar sesama itu sangat-sangat dimudahkan. Dengan adanya komunikasi ini, kita bisa melakukan komunikasi di mana saja, kapan saja, asalkan terkoneksi jaringan internet dengan baik. Lalu yang kedua ada memudahkan mencari informasi. Dampak positif lain dari internet adalah kemudahan dalam mencari informasi. Di mana era saat ini dengan berkembang pesatnya internet, informasi sangat mudah didapatkan dari berbagai macam media atau platform. Jadi mendapatkan informasi contohnya seperti informasi berita, informasi jual beli atau sebagainya itu sangat mudah dicari dalam era saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada memudahkan transaksi bisnis. Kemudian kemudahan dalam transaksi bisnis juga termasuk salah satu dampak positif dari adanya internet. Contohnya yaitu seperti adanya e-commerce yang sangat memudahkan kita untuk bertransaksi bisnis baik antar penjual pembeli dengan sangat mudah dan melalui internet. Lalu selanjutnya dampak positifnya ialah mudah untuk bekerja jarak jauh. Saat ini bekerja jarak jauh atau sering disebut dengan work from home menjadi tren di saat masa pandemi seperti saat ini. Memang saat pandemi saat ini sangat-sangat sulit untuk bertemu secara langsung karena adanya virus ini. Dengan adanya internet itu dimudahkan untuk bekerja jarak jauh, sekolah jarak jauh, atau lainnya melalui video conference dengan adanya internet. Ini salah satu dampak positif yang saat ini sangat-sangat dirasakan. Lalu selanjutnya komunikasi tidak terbatas. Selain tidak mengenal jarak, dengan berkomunikasi melalui sebuah internet juga tidak mengenal waktu. Seperti sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan, komunikasi dalam bidang internet saat ini adalah sangat-sangat tidak ada batasnya. Bahkan kita bisa melihat muka seseorang dari jarak jauh, dari belahan dunia lain, hanya melakukan video call. Itu sangat-sangat komunikasi yang sangat mudah dimudahkan dalam era internet saat ini. Selanjutnya yaitu banyaknya konten hiburan. Ketika sedang berada pada fase lelah serta jenuh, maka biasanya akan dibutuhkan ialah dengan sebuah hiburan. Salah satu tempat atau sarana hiburan bisa melalui internet. Contohnya dengan adanya game, itu salah satu konten hiburan. Selain ada game, itu ada beberapa video-video menarik di berbagai media sosial yang dapat menghibur kita di saat kita lelah atau jenuh. Selanjutnya dampak positifnya ya mendapatkan informasi terbaru. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa internet merupakan sebuah tempat tercepat dalam menyebarkan sebuah informasi. Dampak positif yang satu ini sangat-sangat terasa. Apabila ada kejadian di suatu tempat, kita langsung bisa mendapatkan informasinya hanya dalam kurun waktu beberapa menit saja. Ini salah satu dampak positif internet, itu kecepatan mendapatkan informasi. Lalu selanjutnya dampak positifnya ialah mendapatkan kenalan baru. Internet ini tidak memiliki batas waktu serta tempat, sehingga akan sangat memungkinkan dalam mendapatkan kenalan baru. Kita bisa mendapatkan teman bahkan itu berbeda suku, berbeda daerah, beda negara mungkin,
karena adanya internet ini, yaitu dengan dimudahkan adanya media sosial yang bisa kita mendapatkan teman baru, bahkan orang yang sangat jauh sekalipun. Selanjutnya yaitu dampak positifnya dapat menghasilkan karya. Berkat internet membuat banyak orang mulai membuat sebuah karya. Contohnya adanya YouTube, semua orang mulai melakukan karya melalui YouTube. Walaupun banyak aplikasi atau sarana lain dalam menghasilkan sebuah karya, tapi contohnya salah satunya itu YouTube. Lalu kemudian ada mengenal budaya baru. Berkat adanya internet ini membuat kita dapat mengenal budaya baru. Karena semakin mudahnya kita mendapatkan informasi, kita bisa mencari beberapa informasi yang sebelumnya kita tidak ketahui. Salah satunya budaya. Kita bisa mengetahui atau mencari budaya baru dalam internet atau dengan searching budaya, baik itu budaya dari daerah lain maupun negara lain, itu sangat mudah didapatkan dengan adanya internet itu. Lalu selanjutnya dampak negatif internet bagi manusia. Sebelumnya dampak positif, saat ini adalah dampak negatifnya. Itu pertama, pornografi. Tidak salah jika internet dihubungkan dengan hal-hal berbau pornografi. Semakin berkembangnya teknologi, semakin pesatnya internet, pornografi ini memang salah satu hal yang sering kita jumpai dalam internet saat kita mendapatkan sebuah link palsu ataupun apa itu memang sangat berhati-hati tentang adanya pornografi ini. Selanjutnya, persebaran informasi palsu. Ya, berkat adanya internet, informasi bisa tersebar dengan cepat dan luas tanpa adanya batasan. Dengan adanya internet sangat cepat ini, orang bisa saja langsung menyebarkan sesuatu informasi yang tentu belum terbukti apakah itu benar atau salah, atau bahkan orang sengaja membuat informasi palsu dan menyebarkannya untuk alasan sesuatu. Ini salah satu dampak negatif yang harus kita hindari dan kita harus teliti saat mendapatkan sebuah informasi baru agar tidak menjadi berita hoax ke orang-orang selanjutnya. Selanjutnya ialah dampak negatifnya, menampilkan kekejaman. Bebasnya informasi yang ada di internet terkadang menampilkan informasi yang seharusnya tidak diketahui oleh publik, misalkan seperti kekerasan. Kekerasan sangat banyak akhir-akhir ini, bahkan sampai diunggah di beberapa media sosial, entah itu kekerasan terhadap manusia atau hewan atau sebagainya. Yang ini salah satu dampak negatif atau kesalahgunaan di internet, yaitu menampilkan sebuah video atau gambar itu kekejaman yang seharusnya tidak diketahui. Selanjutnya, dampak negatifnya membahayakan informasi pribadi. Saat ini ada banyak aplikasi ataupun situs yang mengharuskan para penggunanya untuk mengisi informasi pribadi. Dalam era internet saat ini, informasi pribadi itu sangat riskan. Contohnya ada beberapa aplikasi yang mengharuskan kita harus memverifikasi dengan KTP, SIM atau lain sebagainya. Itu salah satu bahaya yang harus kita pahami dan waspadai terkait informasi data pribadi yang bisa disalahgunakan orang lain. Ini salah satu dampak negatif yang cukup berbahaya. Selanjutnya, banyaknya penipuan secara online saat ini telah banyak makan korban. Salah satunya beberapa yaitu adalah bantuan palsu, atau banyak orang mengatasnamakan sesuatu dan menginginkan sesuatu melalui online, yaitu dengan cara menelpon atau mengirimkan SMS. Sudah sangat banyak sekali. Selanjutnya yaitu ada plagiasi, karena akan ada banyaknya orang yang tidak bertanggung jawab memplagiasi atau menjiplak karya orang lain lalu melabelkan diri pada karya tersebut. Ini sama saja dengan tindakan yang sangat tidak dibenarkan, itu plagiasi.
karena itu bisa berdampak sangat tidak baik terhadap orang yang dipelajari tersebut. Selanjutnya yaitu kecanduan internet. Bila melakukan sesuatu yang berlebihan itu memang tidaklah baik, termasuk dalam bermain internet. Karena kecanduan internet ini sangat-sangat berbahaya. Apalagi kita sangat bergantung dengan HP, selalu melihat layar HP, monitor atau laptop terlalu lama, bisa menjadi kecanduan yang mungkin sangat sulit untuk diatasi ke depannya. Jadi wajarlah dalam bermain internet. Selanjutnya itu adalah masalah kesehatan. Jika bermain gadget yang menyambung ke dalam internet terlalu lama, maka otomatis akan mata layar terlalu lama, sehingga akan mempengaruhi kesehatan mata. Masalah kesehatan itulah salah satu dari dampak negatif juga. Akan bisa merusak mata apabila terlalu lama, dan juga bukan hanya mata, bisa merusak anggota badan lain, contohnya menatap layar monitor atau laptop terlalu lama, itu bisa yang membuat badan kita sedikit bergerak, yang membuat sedikit kaku atau pegal-pegal karena terlalu lama menatap layar monitor ataupun laptop. Demikian dampak pengertian dari dampak positif dan negatif internet terhadap manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.